Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang apa itu studi Islam. Sebelum kita masuk kepada materi inti kita adalah metodologi studi Islam. Oke, tapi sebelum itu marilah kita buka perkuliahan pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, studi Islam secara etimologis merupakan terjemahan dari bahasa Arab, yaitu dirosah Islamiyah. Sedangkan dalam studi barat dikenal dengan istilah Islamic Studies. Maka studi Islam secara harfiah adalah kajian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Islam. Makna ini sangat umum, sehingga perlu ada spesifikasi pengertian terminologis tentang studi Islam dalam kajian yang sistematis dan terpadu. Dengan perkataan lain, studi Islam adalah usaha sadar dan sistematis untuk mengetahui dan memahami serta membahas secara mendalam tentang seluk-beluk atau hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam, baik berhubungan dengan ajaran, baik berhubungan dengan sejarah, maupun praktek-praktek keagamaan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Kajian ini dilakukan tidak hanya oleh umat Islam saja, tetapi orang-orang di luar kalangan umat Islam pun juga banyak yang mengkaji Islam. Usaha mempelajari agama Islam tersebut dalam kenyataannya bukan hanya dilaksanakan oleh kalangan umat Islam saja, melainkan juga dilaksanakan oleh orang-orang luar kalangan umat Islam. Studi keislaman di kalangan umat Islam sendiri tentunya sangat berbeda tujuan dan motivasinya dengan yang dilakukan oleh orang-orang kalangan umat Islam lain. Di kalangan umat Islam, studi Islam bertujuan untuk memahami dan mendalami serta membahas ajaran-ajaran Islam agar mereka dapat melaksanakan dan mengamalkannya dengan benar. Adapun yang dari luar kalangan umat Islam, studi Islam bertujuan untuk mempelajari seluk-beluk agama dan praktik-praktik keagamaan yang berlaku di kalangan umat Islam yang semata-mata sebagai ilmu pengetahuan atau biasa disebut dengan Islamologi. Namun sebagaimana halnya dengan ilmu-ilmu pengetahuan pada umumnya, maka ilmu pengetahuan tentang seluk-beluk agama dan praktik-praktik keagamaan Islam tersebut bisa dimanfaatkan atau digunakan untuk tujuan-tujuan tertentu, baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif. Kenyataan sejarah menunjukkan, terutama setelah masa keemasan Islam dan umat Islam sudah memasuki masa kemundurannya, bahwa pendekatan studi Islam yang mendominasi kalangan umat Islam lebih cenderung bersifat subjektif, apalagi apologi dan juga doktriner. Apologi dan juga doktriner, serta menutup diri terhadap pendekatan yang dilakukan oleh orang luar yang bersifat justru lebih objektif dan juga rasional. Dengan pendekatan yang bersifat subjektif, apologi, dan doktriner tersebut, ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis yang pada dasarnya itu bersifat rasional dan juga adaptif, ataupun dia mampu mengikuti terhadap tuntunan perkembangan zaman, itu telah berkembang menjadi ajaran-ajaran baku dan sangat kaku serta tabu terhadap sentuhan-sentuhan rasional yang dilakukan oleh orang-orang di luar Islam. Bahkan kehidupan serta keagamaan dan juga kebudayaan umat Islam itu terkesan mandek dan membeku serta terlihat ketinggalan zaman. Ironisnya, keadaan yang demikian inilah yang menjadi sasaran objek studi dari kaum orientalis dalam studi keislamannya. Atau kaum orientalis itu bisa disebut dengan orang yang dari luar agama Islam dan mereka mempelajari tentang Islam. Dengan adanya kontak budaya modern dengan budaya Islam, itu mendorong para ulama untuk bersikap objektif dan terbuka terhadap pandangan luar
yang pada gilirannya pendekatan ilmiah yang bersifat rasional dan objektif pun memasuki dunia Islam, termasuk pula dalam studi keislaman di kalangan umat Islam sendiri. Maka dengan menampilkan kajian yang objektif dan ilmiah, maka ajaran-ajaran Islam yang diklaim sebagai ajaran universal yang bisa berkembang dan menjadi sangat relevan dan dibutuhkan oleh umat Islam serta betul-betul mampu menjawab tantangan zaman. Maka dari itu sifat terbuka inilah yang harus kita bangun di dalam sebuah studi Islam, dan terutama nanti ketika belajar tentang metodologi studi Islam. Oke, apa saja hal-hal yang dikaji dalam Islamic Studies itu sebenarnya? Untuk mempelajari secara mendalam tentang apa sebenarnya hakikat agama Islam dan bagaimana posisi serta hubungannya dengan agama-agama yang lain dalam kehidupan budaya manusia. Dan tidak hanya itu, hal-hal yang bisa dikaji itu adalah mempelajari secara mendalam pokok-pokok isi ajaran agama Islam yang asli dari sumbernya dan bagaimana penjabaran serta operasionalnya dalam pertumbuhan dan perkembangan budaya dan peradaban Islam di sejarahnya. Tidak hanya itu, Islamic Studies itu juga berguna untuk mempelajari secara mendalam sumber dasar ajaran agama Islam yang tetap abadi dan juga dinamis, mampu menyesuaikan dengan tuntunan zaman, dan bagaimana aktualisasinya nanti. Untuk mempelajari secara mendalam prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar ajaran agama Islam juga, dan bagaimana realisasinya dalam membimbing dan mengarahkan serta mengontrol perkembangan budaya dan peradaban manusia pada masa modern ini. Urgensi studi Islam pada saat ini, umat Islam sedang menghadapi tantangan dari kehidupan dunia dan budaya modern. Maka dari studi Islam menjadi sangat urgent. Apa urgensi daripada studi Islam? Dapat dipahami dan diuraikan sebagai berikut. Islam hari ini dalam posisi problematis. Jika umat Islam hanya berpegang pada ajaran-ajaran Islam, hasil penafsiran ulama terdahulu yang merupakan warisan doktriner turun-temurun dan dianggapnya sebagai ajaran sudah mapan, sempurna, dan sudah paten, serta tidak ada keberanian untuk melakukan pemikiran ulang, berarti mereka mengalami kemandekan intelektual yang pada gilirannya akan menghadapi masa depan yang suram, karena Islam dinilai tidak mampu menjawab tantangan zaman. Tapi di sisi lain, jika umat Islam melakukan sebuah pembaruan dan pemikiran kembali secara kritis dan rasional terhadap ajaran-ajaran agama Islam guna menyesuaikan terhadap tuntutan perkembangan zaman dan kehidupan modern, maka ia akan dituduh sebagai umat yang meninggalkan atau tidak setia lagi terhadap ajaran Islam yang dianggapnya sudah mapan dan sempurna tersebut. Maka dari itu, melalui pendekatan-pendekatan yang bersifat rasional, objektif dalam studi Islam, atau lebih khususnya adalah yang akan kita kaji dalam mata kuliah ini, yaitu metodologi studi Islam, maka diharapkan studi Islam itu mampu memberikan alternatif pemecahan masalah atau jalan keluar dari kondisi yang problematis tersebut, dan juga dapat mengarahkan kepada untuk mengadakan usaha-usaha pembaruan dan pemikiran kembali ajaran agama Islam agar mampu beradaptasi dan menjawab tantangan zaman dan dunia modern dengan tetap berpegang teguh pada sumber ajaran agama Islam yang asli, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Selain itu juga mampu memberikan pedoman dan pegangan hidup bagi umat Islam agar tetap menjadi seorang muslim yang sejati yang mampu menjawab tantangan pada era globalisasi ini. Situasi keberagamaan di Indonesia cenderung menampilkan kondisi keberagamaan yang formalistik. Situasi formalistik menjadikan agama harus dimanifestasikan dalam bentuk ritual formal.
ya, ritual-ritual formal seperti ibadah sholat, puasa, haji dan sebagainya, sehingga muncul formulasi keagamaan yang lebih mementingkan bentuk daripada isinya. Kebanyakan orang berpikir hanya mereka sholat, puasa, haji dan sebagainya saja, tanpa melihat apa tujuan daripada sholat, apa isi daripada sholat, apa isi daripada puasa itu. Hal ini menyebabkan agama kurang dipahami sebagai dasar moral dan etika yang bertujuan membebaskan manusia dari kebodohan ataupun kebobrokan moral. Di samping itu, formalisme keagamaan yang cenderung individualistik daripada kesatuan sosial mengakibatkan munculnya sikap negatif seperti nepotisme, kolusi, korupsi. Oleh karenanya, signifikasi studi Islam di Indonesia itu adalah mengubah pemahaman dan juga penghayatan keislaman masyarakat Muslim Indonesia secara khusus dan masyarakat agama pada umumnya, sehingga mereka tahu tentang dasar moral atau etika di dalam sebuah beragama. Itu akan menjadi tujuan utama daripada beragama itu sendiri. Dan yang terakhir yaitu ruang lingkup studi Islam sebagai sebuah objek studi, yaitu minimal dapat dilihat dari 3 sisi. Sisi pertama yaitu sebagai doktrin dari Tuhan, yang sebenarnya bagi para pemeluknya sudah final, dalam arti sudah absolut dan diterima apa adanya. Adapun yang kedua itu adalah sebagai gejala budaya. Jadi Islam itu adalah sebagai gejala budaya, yang berarti bahwa seluruh yang menjadi kreasi karya manusia dalam kaitannya atau berhubungannya dengan agama itu termasuk pemahaman orang terhadap doktrin keagamaannya sendiri atau doktrin agamanya sendiri. Adapun yang ketiga yaitu bahwa Islam, agama sebagai objek studi itu sebagai interaksi sosial, yaitu di mana realitas umat Islam yang selalu berinteraksi dengan lingkungannya. Ya, maka dari itu selamat belajar metodologi studi Islam secara lebih mendalam, bahwa Islam itu mempunyai nilai-nilai universal, nilai-nilai manusiawi yang harus kita gali melalui rasional dan objektif, pendekatan-pendekatan rasional dan pendekatan-pendekatan yang objektif, sehingga hal ini akan memunculkan sebuah mata kuliah atau memunculkan sebuah pelajaran yang bernama yaitu metodologi studi Islam. Itulah yang akan kita kaji dalam 1 semester ini. Diharapkan Islam yang kita kaji itu bisa mengikuti perkembangan zaman, bisa mampu relevan dengan apa yang terjadi pada era globalisasi ini. Islam itu bisa menyakup semua hal atau permasalahan-permasalahan yang baru yang ada di era modern ini, serta Islam menjadi rahmatan lil alamin. Jadi menjadi rahmat untuk semua orang, baik dari zaman Nabi sampai zaman kita sekarang. Cukup sekian. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.